Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Semoga Allah pula lah yang memberikan kita peluang untuk bisa meraih husnul khatimah kala ajal merenggut nyawa kita. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diberikan cobaan maha dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kurun waktu 23 tahun beliau sempurnakan risalah Islam di tangannya. Salah satu di antara penyebabnya adalah karena beliau mengimplementasikan akhlakul karimah dalam segala sektor kehidupannya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Jami' Lancang Garam Kota Loksmawe, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhanku, bangunan ini menjadi saksi berkumpulnya kami hari ini. Berikan peluang untuk kami bisa bersatu dan berpadu kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun, pada hari yang berbahagia ini kami tertarik dan menjadi sebuah hal yang memang harus disuarakan dari waktu ke waktu. Yang pertama, kalau kita analisa dari pergerakan dan perjalanan kehidupan bangsa, tidak terkecuali masyarakat umat yang berada di wilayah kita Aceh, Kota Loksmawe secara khususnya, ini juga menjadi permasalahan yang harus kita pikirkan bersama dan akan harus kita suarakan dimanapun dan kapanpun. Apa itu Ustadz? Yang pertama adalah permasalahan dekadensi moral karakter pemuda-pemudi sekaligus seluruh masyarakat yang berada di sekeliling kita. Kita sedang berada dalam nuansa maulid. Kalau di Aceh itu perayaan maulid sampai 4 bulan, bahkan menjelang Rajab tiba, peringatan Isra Mi'raj, baru maulid itu dipadai. Dalam nuansa maulid ini, marilah kita jadikan Rasul sebagai teladan dalam kehidupan, di mana ini sudah jarang disampaikan oleh siapapun. Kenapa kita sampaikan demikian Ustadz? Kita lihat bagaimana praktek akhlak anak-anak kita hari ini, hamba Allah. Mulai dari yang dewasa, mulai yang sudah tua renta, mulai sampai anak-anak yang berada di bangku mahasiswa, pelajar, para remaja, pemuda. Pergeseran karakter yang dimiliki oleh mereka sudah terjadi secara signifikan, bukan ke arah kebaikan, melainkan konotasinya adalah negatif. Ini membuat kita riskan hari ini, membuat kita khawatir bagaimana warna Aceh, bagaimana warna Loksmawe, bagaimana warna Indonesia pada umumnya kalau hari ini anak-anak yang kita temukan adalah mereka-mereka yang mempraktekkan tingkah asusila, adalah mereka-mereka yang tidak beretika, adalah mereka-mereka yang mengabaikan urgensitas meneladani Rasulullah dalam kehidupannya, mengimplementasikan akhlak mulia dalam kehidupannya. Coba kita lihat dari lembaran sejarah dalam media, di media cetak, surat kabar, media elektronik, di media digital, terpampang jelas menjadi sebuah catatan penting yang harus kita ingat bersama hamba Allah. Padum bulan-bulan yang kau liket, sangat banyak anak-anak kita yang terjebak dalam clubbing malam. Mereka sampai detik ini belum bisa meninggalkan gencarnya tawuran. Mereka hari ini belum bisa meninggalkan bagaimana anarkisnya begal-begalan.
Mereka sampai hari ini belum bisa meninggalkan hiruk pikuk kehidupan duniawiyahnya yang tidak bermuara kepada kebaikan. Malam dia tinggalkan rumah tanpa ada rasa peduli dari orang tuanya. Kemana dia pergi? Nongkrong bersama kawannya. Apa yang mereka lakukan? Ada di antara mereka yang menghisap sabu-sabu. Ada di antara mereka yang terjebak dalam perjudian. Ada di antara mereka yang terjebak dalam kelabing malam. Bahkan maaf, urang si'lun rame dan banyak berita anak-anak kita pun sudah membudaya sekarang mereka melakukan perzinahan tanpa ada rasa beban. Uronyo kalimat yai tebit dari anak dara Aceh, khususnya di tempat kita Kota Luksemawe. Dia sudah berani menawarkan dirinya kepada pemuda yang lewat, "Bang, malam ini mari kita main dengan jumlah anggaran 350. Coba bayangkan kalau kalimat itu didengarkan oleh para ulama kita. Kalau kalimat itu didengarkan oleh para pendahulu Aceh ini yang mereka berjuang mati-matian untuk menegakkan akidah Islam di bumi Pasir. Bagaimana hebatnya perjalanan Islam di tangan Iskandar Muda. Kalau ini didengarkan oleh para pendahulu kita yang kental dengan agama Islam, bahkan mereka rela mati untuk Islam demi tegaknya syariat Islam di Aceh, bagaimana hati mereka? Sangat banyak kasus yang kita dapatkan. Di akun media Satpol PP pun kalau kita lihat setiap harinya ada kasus di sektor perzinahan. Ada yang didapatkan orang-orang yang sudah bersuami, yang sudah memiliki istri. Apa yang terjadi? Tengah siang bolong mereka melakukan perzinahan di suatu rumah kos. Ada toilet yang diganti fungsinya. Yang pertama untuk qada hajat, tetapi dari waktu ke waktu karena minimnya pemahaman agama sekaligus tidak lagi meneladani Rasulullah, apa yang mereka lakukan? Iganto fungsi toilet menjadi tempat perzinahan. Idang ilua, icok peng, bayu sewa. Apa yang dilakukan di dalamnya? Berzina. Siapa mereka? Generasi bangsa Aceh. Nyokatru ba tempat tanya orang silun. Ada oknum-oknum masyarakat yang karena mudah dapat uang disewakan kamar rumahnya. Untuk apa? Terjadinya prostitusi. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita baca bersama sudah ada anak dara Aceh yang menjadi orang agen Open BO. Ipakat anak-anak yang lain. Bahkan ada sebuah cerita hikayah dari orang-orang yang dapat dipercaya, dilihat dengan matanya sendiri. Ada suatu tempat di tempat kita, Tengku Taufik, Ustadz, apa yang terjadi? Jam 2 malam dijemput perempuan, dibawa ke hotel, dijamah mahkotanya. Kapan dibalikkan mereka? Menjelang azan subuh. Apa yang terjadi di tempat? Coba kita sebutkan nama Muhammad dalam kehidupan anak-anak remaja sekarang ini, hamba Allah. Asing dari kehidupan mereka. Kenapa? Nabi Muhammad itu sudah dijadikan sebagai legenda yang diceritakan dulunya, tidak lagi dipraktikkan akhlaknya sekarang. Seolah-olah ada anak-anak kita yang menganggap cerita Muhammad itu rekayasa. Orang-orang yang bijak, terutama kita yang berada di Aceh, hamba Allah, dalam segala sektor kehidupan, kalau ingin berhasil, satu solusi yang paling tepat, ikuti Nabi Muhammad dan implementasikan segala akhlaknya. Tengku kamu penjual, Nabi pernah berdagang ke negeri Syam sampai mendapatkan laba yang melimpah ruah. Tengku kamu seorang guru, Nabi mendidik para sahabatnya, tidak pernah beliau memanggilkan murid kepada muridnya. Namun siapa yang beliau panggilkan? Sahabatku. Abu Bakar merupakan murid Nabi, Umar merupakan murid Nabi, tapi yang dipanggil oleh Nabi adalah sahabat-sahabatku. Ustadz, kami merupakan aparatur keamanan negara, polisi, tentara. Nabi Muhammad merupakan pimpinan perang. Sangat banyak perang yang beliau lalui dulunya, berhasil sampai kurun waktu 23 tahun. Ustadz, kami kepala keluarga. Nabi Muhammad sangat adil dengan anaknya. Bahkan beliau
merasa kehilangan oleh seorang cucu, yaitu Hasan dan Husin. Saat Nabi Muhammad sudah kembali ke hadirat Allah, Hasan dan Husin menangis luar biasa. Kenapa? Bagaimana cinta dan kasih yang diberikan oleh Nabi terhadap keluarganya. Fatimah anaknya saat Nabi menjelang ajalnya, merenggut nyawa saat ingin menghadap Allah, wafat meninggalkan dunia, beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau sampaikan, ayah jangan tinggalkan kami dalam dunia ini. Sehingga beberapa waktu ke depan Fatimah tertawa, "Nek, setelah 8 bulan aku merangkat meninggalkan dunia, engkau akan menyusulnya." Apa yang ingin kita sampaikan? Nabi Muhammad ini merupakan figur sentral, lengkap, tidak ada satu sektor pun yang kurang dalam kehidupan beliau. Kenapa kita tidak menggugu beliau? Kenapa kita tidak mengikuti sejarah beliau? Kenapa kita tidak mengikuti akhlaknya? Kenapa kita tidak menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa orang yang patut diteladani adalah Rasulullah, bukan yang lain? Dalam catatan sejarah yang pernah kami baca, Michael Hart, seorang komunis dari barat, bukan berKTP-kan Islam, tetapi menghabiskan umurnya 28 tahun untuk melakukan sebuah survei terhadap siapakah tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dari masa Nabi Allah Adam sampai pada waktu dia buat risetnya. Kesimpulan dan hasil dalam sebuah bukunya, The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History, beliau sampaikan, buku tersebut diterjemahkan. Apa yang beliau sampaikan? Muhammad ranking pertama dari ratusan tokoh terkemuka dunia. Orang-orang dari barat yang bukan berKTP-kan Islam lainnya protes, tidak bisa Michael Hart engkau jadikan Muhammad sebagai ranking pertama. Ada Newton, ada Yesus, ada yang lainnya yang bisa engkau jadikan ranking pertama. Saat itu Michael Hart berdiri tegak dan menyampaikan, tidak bisa. Kenapa? Catatan sejarah tidak bisa kita pungkiri. Tidak ada satu agama pun, tidak ada seorang tokoh pun dengan kapasitasnya yang sederhana, tidak punya harta, menyuarakan Islam dengan penuh keberanian. Siapa yang patuh yang mengikutinya pertama? 4 orang manusia. Yang pertama Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit. Setelahnya apakah mereka mundur? Sampai detik ini Islam itu makin mercusuar, bahkan setelah ditinggalkan olehnya berabad-abad. Orangnya belah abadkah Nabi Muhammad meninggalkan Islam? Apakah Islam itu makin mundur? Kalau kita baca dari media-media surat kabar, orang menganut Islam makin banyak. Bahkan kita merupakan bangsa, umat yang notaben. Nabi Muhammad diakui oleh barat. Dihabiskan umurnya 28 tahun untuk melakukan riset terhadap karakter Nabi Muhammad menjadi ranking pertama. Kenapa kita yang selalu baca Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kana khuluquhul Quran, yang selalu membaca sejarah Nabi, tetapi kita lupa untuk mensuarakan kepada anak-anak kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan yang sempurna. Yang kedua, hamba Allah, kita sedang berada dalam kondisi sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Nabi. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kondisi sekarang adalah umat Islam centang perenang seperti buih di lautan. Salah seorang sahabat bertanya, amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasul? Apakah kami pada waktu itu jumlahnya sedikit? Rasul menjawab, la bal antum kathir. Engkau pada waktu itu, kata Rasul, jumlahnya banyak, kuantitas, tetapi tidak punya kualitas. Ghusaun ka ghusa'is sail, seperti buih di lautan. Kenapa ini bisa terjadi ya Rasulullah? Umat Islam pada waktu itu dicabut rasa takut dari musuhnya, sehingga musuh-musuh tidak lagi takut kepada orang Islam, penganut agama Islam. Kenapa? Karena mereka ditimpakan dengan sebuah penyakit. Penyakit apa itu ya Rasulullah? Wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, yang takut yang namanya kematian.
apa yang termaktub, apa yang tersirat dalam kecintaan dunia. Salah satu di antaranya adalah cinta harta, cinta pangkat, cinta kekuasaan, cinta tahta, dan cinta wanita. Hari ini yang kita rasakan hamba Allah, Islam secara notaben. Tetapi banyak di antara umat-umat Islam yang punya kapasitas dan tenaga, kemampuan dan kekuatan. Negara-negara Islam yang mampu punya kekuatan menutup mata untuk membantu Palestina. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan satu bahagian dari cintanya kepada dunia. Bisa saja hilang relasi, hubungan emosional. Bisa saja hilang harta, bisa saja hilang kekuasaan, bisa saja hilang pangkat. Sehingga mereka memilih diam, tidak membantu saudara kita di Palestina. Ini merupakan janji Nabi dulunya. Beliau pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuqatilul Yahuda, engkau satu waktu nanti akan berperang dengan Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi Bani Israel yang sekarang ini. Sedangkan Bani Israel dulunya, mereka adalah orang yang menganut agama Islam. Kapan terjadi pembangkangan? Saat berada pada masa Nabi Allah Musa, terbagi dua sekte setelah hijrahnya Nabi Musa melewati Laut Merah, terjadi dua sekte dan dua kelompok Yahudi yang membangkang. Itulah Yahudi yang tersisa sekarang. Bani Israel adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Kalau ada orang yang membenci kepada Bani Israel dulu, itu salah. Dan tidak sama Israel sekarang dengan Bani Israel dulunya. Yang mana agama Nabi semuanya dalam kitab Tauhid disampaikan bahwa Muslim dan Islam. Artinya dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Yakub, Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad, agama Tauhid ataupun agama Islam. Maka kalau ada orang yang menyamakan bahwa ini bangsa mulia dulunya merupakan cicit dan keturunan Nabi dari Nabi Yakub, ini salah besar hamba Allah. Mereka adalah orang-orang yang membangkang, yang ingin merebut sepetak tanah dari Sultan Hamid II dulunya oleh Theodor Herzl. Mereka meminta tanah Palestina, tetapi dengan segala kekuasaan Turki Utsmani pada waktu itu tidak dihalalkan, dipertahankan. Muncullah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk sehingga mampu menumbangkan Turki Utsmani. Saat itulah Yahudi mengambil sepetak tanah di Palestina, yang mana mereka beranggapan bahwa tanah itu tanah yang dijanjikan Ardul Mi'ad, tanah yang dijanjikan kepada mereka akan turun juru selamat dalam pemahaman mereka, yaitu Dajjal, yang dalam pemahaman Islam merupakan juru selamat untuk orang Yahudi. Bagi kita siapa? Akan turunnya Nabi Allah Isa untuk membantu pertempuran Islam dengan Yahudi nantinya. Tapi hari ini hamba Allah, kita punya beban moral semuanya. Nepegah bak saudara, nepegah bak keluarga, pedengku yang kamu pegah. Mereka menjaga masjid kiblat pertama umat Islam sampai bernyawanya, sampai meregang nyawa, bersimbah darah. Mereka tidak pernah mundur. 44 hari sudah agresi Zionis Israel, tetapi tidak mampu menumbangkan betapa besar jihadnya, semangatnya orang-orang yang di Palestina. Maka kita hari ini tidak mampu berkontribusi, berikan harta kepada tempat-tempat yang tepat sasaran. Selanjutnya Ustadz, jangan pernah lupakan doa kepada mereka. Itu adalah salah satu hal yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Doa umat Islam mampu menggentarkan aras langit yang sehingga diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana hebatnya perang Badar, tentara musuh sangat banyak, berlipat ganda dari tentara Islam Muslim pada waktu itu. Tapi berkat bantuan Allah, walaupun jumlah 300, mampu dikalahkan kafir Quraisy. Semoga Islam di Palestina akan terus berkembang. Siapapun yang sudah meninggal dunia demi mempertahankan masjid yang mulia dan agamanya, Allah berikan syuhada titel syahid. Siapapun yang masih hidup, Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya sebagai kesimpulan dari ulasan yang kita sampaikan tadinya. Yang pertama, mari Bapak-Bapak sekalian,
Kita berikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa Muhammadlah yang menjadi solusi terhadap kehidupan dan permasalahan kehidupan ini. Akhlak beliau tidak ada duanya. Jangankan kawan, lawan ikut tunduk kepada Islam karena akhlak Nabi. Kenapa kita mesti meninggalkan Rasulullah? Sampaikan kepada anak-anak kita. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, suarakan nama Nabi Muhammad sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang cinta kepada Nabi. Yang kedua, hamba Allah, seluruhnya hadis Nabi menyampaikan bahwa umat Islam ditimpakan dengan penyakit wahan. Semoga kita yang berada di bawah Masjid Jami ini adalah orang yang tidak takut untuk memberikan kontribusi demi kemajuan Islam. Salah satunya sekarang adalah mendoakan dan berdonasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita masuki dalam rukun doa al-khutbah.